Selamat pagi, siang, sore, malam. Perkenalkan nama saya Angelic Aurora Polivares dengan NIM 25023984426. Saya akan menjelaskan mengenai jawaban saya untuk UAS Service Oriented Enterprise and Innovation. Pada kasus yang pertama, yakni sistem informasi tanda tangan berbasis QR Code. Yang pertama diminta untuk menganalisis inovasi proses bisnis dan modelkan dengan BPMN. Dari kasus tersebut, institusi kementerian membutuhkan sistem untuk tantangan digital berbasis QR Code. Adapun kebutuhan perusahaan dirangkum sebagai berikut. Yang pertama, seluruh pegawai harus dapat mengakses sistem tanda tangan digital ini. Lalu yang kedua, sistem persetujuan dari berbagai sistem, yakni informasi internal ataupun layanan publik. Yang ketiga, terdapat tingkatan persetujuan pada dokumen. Keempat, dokumen dapat diupload ulang apabila tidak disetujui. Yang kelima, mengakomodasi proses pengecekan dan keabsahan serta mematuhi dan tersertifikasi terhadap standar sistem tanda tangan digital yang diatur oleh Badan Siber dan Sandi Negara atau BSSN. Selanjutnya ada aplikasi yang bakal terintegrasi, ada sistem kepegawaian. Permodalan BPMN gambarnya sebagai berikut. Yang pertama, user akan melakukan login terlebih dahulu. Lalu sistem akan melakukan pengecekan data user dan akan meminta API user info kepada sistem kepegawaian. Lalu di sini akan di-create respon, get request respon, lalu request diterima. Setelah request diterima, maka user uh, akan dicek apakah ada terdapat pada database. Lalu apabila ada akan berhasil login dan apabila tidak ada pada database akan gagal login. Selanjutnya nanti user akan mendapatkan respon dan diarahkan ke halaman selanjutnya. Nah, di sini ada dua kemungkinan, apakah user sudah menyimpan TTD atau belum. Apabila sudah pernah menyimpan TTD, maka akan langsung membuka halaman dokumen persetujuan. Eh, Apabila belum, maka user dia akan diarahkan untuk masukkan tanda tangannya terlebih dahulu, lalu akan dilakukan penyimpanan kepada sistem dan juga database. Selanjutnya setelah dapat berhasil membuka halaman dokumen persetujuan, maka user dapat memilih kategorinya apakah dia internal ataupun layanan publik. Selanjutnya, nanti user akan diarahkan juga untuk mengisi form seperti misalnya mengisi judul dokumen, nom perihal surat, lalu ada deskripsi dan juga mengupload dokumen. Serta juga mengisi orang yang ingin dituju untuk mendapatkan tanda tangan. Selanjutnya nanti user akan mengklik send. Nah, nanti sistem akan melakukan penyimpanan form itu dan statusnya akan berubah menjadi on progress. Nah, selanjutnya sistem akan melakukan pengajuan dan nanti user akan menerima notifikasi bahwa pengajuan sedang on progress. Selanjutnya untuk proses tanda tangan, user lain atau pejabat yang bersangkutan akan mengecek pengajuan dokumen masuk. Nanti dokumennya akan direview dan apabila dokumen akan ditandatangani atau disetujui, maka akan dilakukan penandatanganan dokumen. Lalu nanti sistem akan mengenerate QR code dan menampilkan QR code serta nanti user dapat membuka QR code pada dokumen. Setelah itu akan dilakukan penyimpanan. Nah, di sini apabila masih ingin dikirim kepada tingkatan selanjutnya atau pejabat yang lebih tinggi, maka sistem akan melakukan pengiriman dokumen pada user selanjutnya. Untuk proses penandatanganan sama seperti user yang di bawahnya. Lalu apabila seluruh dokumen sudah ditandatangani, maka akan diarahkan kembali ke sistem untuk diarahkan kepada orang yang mengajukan. Nah, apabila pada suatu user atau pejabat tidak menyetujui dokumen tersebut atau terdapat revisi, maka akan dikembalikan pada sistem untuk dilakukan eh, pemberitahuan kepada user yang mengajukan bahwa dokumen tersebut tidak diterima atau rejected. Nah, nanti user akan melakukan revisi dan bisa melakukan penguploadan ulang. Nah, lalu apabila sudah disetujui semua oleh pejabat yang bersangkutan, maka sistem akan mengupdate-nya status pengajuan menjadi accepted dan user yang mengajukan akan mendapatkan notifikasi bahwa dokumen tersebut sudah selesai. Nah, nanti apabila user yang mengajukan ingin mengecek keabsahan dari QR code tersebut, user dapat melakukan scan barcode TTD, lalu nanti sistem akan mengecek barcode dan menampilkan tampilan informasi dokumen dan juga tanda tangan apakah valid atau tidak dan selesai. Dan berikut merupakan penjelasan lebih detailnya. Selanjutnya mengusulkan inovasi pengembangan sistem dengan menerapkan metode Agile.
Metode Agile ini adalah metode yang sangat familiar dalam pengembangan software. Metode ini terdiri dari beberapa metode pengembangan software secara berulang atau fitur dan bertahap sesuai kebutuhan. Metode ini populer karena efisien dan fleksibel saat pembuatannya. Selain itu juga dengan pengerjaan yang baik, software yang dikerjakan akan selalu up to date mengikuti perkembangan teknologi yang ada. Nah, berdasarkan kasus tersebut, jenis metode agile yang cocok digunakan untuk kasus institusi ini adalah metode Scrum Agile. Beberapa keuntungan yang akan didapatkan dari Scrum Agile, yang pertama adaptasi dan fleksibilitas. Metode Scrum memiliki kerangka kerja yang transparan dan memfasilitasi sprint atau iterasi pendek di mana memungkinkan perubahan dan penyesuaian cepat kebutuhan berdasarkan kebutuhan user yang kompleks. Yang kedua, kolaborasi antar tim. Kerjasama dengan individu berbagai departemen pada suatu institusi dengan kemampuan mereka dan pemikiran yang berbeda-beda dapat menghasilkan hasil yang baik dan juga inovasi serta kreativitas untuk mengembangkan sistem menjadi lebih unggul. Lalu yang ketiga, mereka berfokus pada user. Dengan metode ini, sistem yang dibangun dapat lebih sesuai dengan kebutuhan user karena mereka akan lebih fokus untuk memenuhi keinginan user berdasarkan pengujian dan feedback yang diberikan. Selanjutnya merupakan rancangan tahapan metode Agile Scrum. Yang pertama ada product backlog. Jadi pada tahapan ini product owner atau manager mengidentifikasi semua kebutuhan dan fitur yang diperlukan pada sistem ini dan prioritas berdasarkan urgensi secara garis besar. Ini kira-kira akan berdurasi sekitar 1-2 minggu untuk produk backlog. Yang kedua, sprint planning. Pada tahapan ini, produk backlog yang menjadi prioritas teratas disusun menjadi sprint backlog. Nah, proses ini kira-kira akan berdurasi 1-3 hari. Lalu selanjutnya sprint. Sprint ini nanti akan berulang, di mana setelah random ditentukan, maka tim pengembang akan menyelesaikan tugas yang dipilih. Nah, proses sprint ini dipecah menjadi ada daily scrum juga, di mana merupakan pertemuan melakukan meet up singkat untuk membahas kemajuan dan kendala proses pengembangan di dalam proses sprint tersebut. Nah, proses sprint sendiri itu berdurasi 2-3 minggu dan dalam pengerjaannya ada daily scrum itu sekitar 15-30 menit setiap hari untuk membahas perkembangannya. Nah, untuk tahapan proses sprint itu ada sebagai berikut. Pada tahap pertama ada planning juga. Di sini tim memutuskan pekerjaan apa yang akan dikerjakan dahulu, fitur apa yang akan dikerjakan dahulu. Selanjutnya desain. Nanti tim akan melakukan perancangan fitur sistem sesuai dengan pembahasan pada tahapan planning. Nah, tahapan desain ini dapat berupa yang pertama analisis sistemnya. Akan dilakukan assessment juga terhadap user untuk mengetahui kebutuhan detail perangkat lunak dan fitur-fitur yang diperlukan. Analisis ini juga berkaitan dengan kebutuhan perangkat lunak dan host keras ataupun software dari aplikasi. Selanjutnya ada perancangan arsitektur. Tahapan ini meliputi perancangan desain arsitektur, proses bisnis, dan perancangan database. Selanjutnya development testing. Ini merupakan implementasi dari perencanaan aplikasi, membuat code dan database. Nanti untuk pengerjaannya apabila berbasis web akan menggunakan React.js frontend dan Node.js untuk backend serta menggunakan Bootstrap sebagai komponen desain interface. Sedangkan untuk yang mobile akan menggunakan React Native dan database menggunakan PostgreSQL. Selanjutnya tahapan rilis. Tahapannya membahas mengenai fitur-fitur yang ada di backlog dan akan dikerjakan pada sprint mendatang serta perkiraan fitur tersebut akan rilis. Selanjutnya sprint review. Setelah sprint selesai, maka tim pengembang akan mempresentasikan hasil kerja mereka dan mendapatkan umpan balik dari user. Proses review berdurasi sekitar 1 hari di akhir sprint. Selanjutnya ada revisi evaluasi. Ini tahapan dari review merupakan proses dilakukan evaluasi dari hasil yang diberikan serta memberikan umpan balik kepada developer. Selanjutnya maintenance juga merupakan tahapan akhir dan merupakan proses perbaikan kesalahan yang ditemukan di sistem berdasarkan masukan dan dari proses sebelumnya. Lalu ada retrospective proses. Setelah review, tim akan melakukan evaluasi dari fitur yang dikembangkan serta memikirkan peningkatan pada sprint berikutnya. Nah, setelah semua sprint sudah selesai dan aplikasi sudah lengkap, maka produk akhir berupa sistem akan dapat digunakan. Selanjutnya case 2, pengembangan Enterprise Service Bus atau ESB pada PT ABC. Di sini diminta untuk menganalisis kebutuhan enterprise-nya yang sesuai dengan kebutuhan pengguna dan mendesain ESB. Berdasarkan kasus PT ABC, terdapat beberapa permasalahan yang sudah dirangkum di antaranya berikut. PT ABC belum menerapkan service based menu pada layanannya, kemungkinan layanan pada PT ABC ada yang masih arsitektur monolitik ataupun terpusat. Yang kedua, PT ABC harus menambahkan message routing baru setiap kali ada penambahan entitas baru.
Yang ketiga, sifat komponennya masih berbasis executable file sehingga layanan terganggu dan server produksi harus berhenti setiap pada proses deployment. Lalu yang keempat, ketergantungan pada platform Windows-based komponen eh, yang dapat menyulitkan integrasi aplikasi. Nah, ISB adalah bagian dari SOA di mana komponen perangkat lunak terpusat melakukan integrasi antar aplikasi. Dalam kasus PT-ABC, manfaat yang akan didapatkan dari penerapan ISB adalah sebagai berikut. Yang pertama, PT-ABC akan dengan mudah menambahkan atau menghapus entitas yang terhubung. Lalu yang kedua, PT-ABC dapat melakukan routing dan transformasi pesan secara otomatis. Yang ketiga, mungkin penambahan layanan aplikasi tanpa membuat server produksi dan layanan terhenti. Yang keempat, PT-ABC dapat membangun aplikasi dengan cepat menggunakan teknologi terbaru yang biaya rendah. Mereka merupakan desain diagram ISB PT-ABC. Nah, layanan ISB yang akan didapatkan oleh PT-ABC adalah sebagai berikut. Yang pertama, service registry. Ini akan memudahkan PT-ABC dan menemukan dan menggunakan informasi dari service yang ada. Ada message broker and routing. Ini untuk dalam hal penambahan entitas yang memerlukan routing pesan baru tanpa harus melakukan compile aplikasi. Lalu ada monitoring dan logging. Ini untuk memantau aktivitas interaksi antar service. Selanjutnya ada security service juga, memastikan komunikasi antar service aman. Lalu management administration, membantu konfigurasi antar sistem dan proses deployment. Lalu ada ERP integration services untuk mengintegrasikan layanan dalam organisasi seperti inventory dan juga CRM. Lanjutnya ada case ketiga, pengembangan layanan microservices payment gateway PTXYZ. Soal nomor 4 diminta untuk menganalisis dan mendesain layering pada arsitektur microservices. Berikut merupakan desainnya. Nah, berikut merupakan penjelasannya. Yang pertama ada presentation layer. Ini berfungsi untuk menampilkan antarmuka pengguna atau user interface. Nah, antarmukanya bisa berbasis mobile ataupun web. Maksudnya ada application layer. Ini untuk menangani software logika aplikasi dari berbagai use case, serta mengatur interaksi antar pengguna dan sistem. Lalu ada domain model layer. Ini mempresentasikan konsep bisnis, informasi bisnis, dan aturan bisnisnya. Lalu ada infrastruktur layer. Ini mulai interaksi antar sistem, menyimpan data yang berada di dosen, dan memenuhi permintaan pengambilan data yang terima dari pesan lain. Nah, dalam layer ini juga akan dapat komponen berupa API Gateway. Ini bekerja di antara client app dan microservices untuk mulai permintaan klien untuk diteruskan pada layanan microservice. Data infrastruktur bertugas dalam menyimpan, mengelola, dan mengakses data. Message broker mengelola komunikasi antara layanan yang asinkron. Monitoring logging, mengontrol performa 100 dan melakukan pencataan aktivitas pada sistem. Configuration management membantu konfigurasi software dan hardware secara terpusat agar dapat berjalan teratur dan dapat diakses di semua layanan. Security arsitektur mengolah keamanan sistem, serta ada load balancer mengelola lalu lintas jaringan secara merata ke server atau layanan. Lanjutnya, persoalan nomor 5 diminta untuk mendesain penerapan REST API dan API Gateway pada arsitektur microservices. Dan berikut merupakan desainnya. Nah, nanti untuk penjelasannya, awalnya klien itu akan berkomunikasi dengan API Gateway. Nah, API Gateway ini berfungsi sebagai gerbang utama untuk masuk ke dalam layanan microservices serta autentikasi dan manajemen API. Nah, setelah berhasil melewati API Gateway, maka request akan diteruskan ke API yang dituju. Di antaranya ada berbagai service. Nah, masing-masing service akan berkomunikasi dengan menggunakan REST, khususnya protokol HTTP. Nantinya alamat spesifik akan dipanggil menggunakan HTTP method. Misalnya seperti ada user management menggunakan metode POST, reporting service akan menggunakan metode GET, payment service akan menggunakan POST, notification service akan menggunakan POST, certificate transaction akan menggunakan GET dan POST, dan service juga akan terhubung dengan database menggunakan SLA atau protokol yang dapat digunakan untuk mengolah basis data. Selanjutnya pada persoalan nomor 6, diminta untuk menerapkan domain driver design dengan melakukan list domain, bounded context, entities, aggregate, dan services. Nah, berdasarkan kasus tersebut, berikut merupakan analisnya. Yang pertama ada domain. Ini digunakan untuk memetakan seluruh fungsi bisnis dan hubungannya. Sebenarnya fungsi bisnis bisa dilihat dengan menggunakan user diagram di mana ada 3 sudut pandang pengguna. Yang pertama ada customer. Dari customer itu dapat melakukan berbagai hal ya, di antaranya mengakses fitur, melakukan login, mengolah profil, memilih metode pembayaran, melakukan verifikasi, melakukan pembayaran, serta menerima pemberitahuan pembayaran, dan juga mengakses riwayat pembayaran mereka. Selanjutnya dari sisi merchant,
Merchant juga dapat melakukan login, mengelola profil, menerima pembayaran dari customer, melakukan konfirmasi pembayaran yang sudah diterima, mengakses laporan transaksi, serta melihat riwayat transaksi. Selanjutnya dari sisi bank atau e-wallet, ini mereka terhubung dengan payment gateway dari sisi seberang. Bank e-wallet bertugas untuk memverifikasi otorisasi pembayaran dari customer, memproses pembayaran, serta menyelesaikan transaksi pembayaran. Selanjutnya dari sudut pandang admin, ini sebagai pengatur dan pengelola. Di sini admin bisa login, mengelola akun user, memonitoring transaksi, notifikasi sistem, mengelola metode pembayaran, serta meneruskan pembayaran. Selanjutnya analisis bounded context. Setelah mendefinisikan use case, maka selanjutnya semua use case dari berbagai sudut pandang akan digabungkan dan dikelompokkan berdasarkan domain masing-masing. Berikut merupakan gambarannya. Nah, berdasarkan permisalan domain yang ada, maka didapat 5 entitas diantaranya pembayaran, user, verifikasi, riwayat, dan notifikasi. Selanjutnya analisis agregat. Maka terdapat 5 agregat. Yang pertama payment processing, itu ada terhubungnya payment order, mengolah informasi pembayaran termasuk menemukan invoice dan penyelesaian pembayaran. Lalu verification transaction, itu mengolah verifikasi dan otorisasi, mengolah proses verifikasi transaksi pembayaran. Lalu ada user management, itu ada terhubung dengan user manage account dan user role. Lalu 4 record management menyimpan laporan riwayat transaksi dan record loan menyimpan data aktivitas. Lalu ada notification management, itu ada notification setting, notifikasi log, mengelola proses notifikasi dan juga menyimpan riwayat notifikasi yang ditampilkan sistem. Selanjutnya analisis services. Berdasarkan hasil yang dilakukan, maka terdapat 5 service dalam kasus PT Exceed. Yang pertama user management service, mengolah layanan pendaftaran pengaturan privasi pengguna. Payment processing service bertugas mengolah alur informasi pemrosesan pembayaran. Transaksi verification service bertugas menangani verifikasi validasi. Notification service bertugas mengolah pemberitahuan. Serta yang terakhir record management service bertugas menyediakan laporan riwayat data transaksi dan transaksi pengguna. Dan berikut merupakan referensinya. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan terima kasih.